Bab 744, Retas wanita jalang ini sampai mati. Sander Ye dan Grace Nalan meninggalkan kota Qing, dan mereka langsung kembali ke kampus utama Akademi Guanxuan. Di halaman kecil, Sander Ye sedang berbaring di kursi malas. Di sebelahnya ada Grace Nalan, yang mengenakan gaun merah muda dan memiliki penampilan tiada taraf. Grace Nalan melaporkan kepada Sander Ye tentang Akademi Guanxuan selama bertahun-tahun. Sander Ye awalnya ingin menjadi pemilik lepas tangan, tapi Grace Nalan tidak mentolerirnya kali ini. Karena Stella Qin sudah memberitahunya ketika akan pergi, Sander Ye bisa mengabaikan banyak hal, tapi dia harus mengetahui segalanya agar dia punya ide di benaknya. Faktanya, Stella Qin juga tahu betul bahwa Sander Ye tidak bisa terlibat dalam masalah sepele ini, dan dia tidak perlu terlibat dalam masalah sepele ini. Bagi Akademi Guanxuan, Sander Ye sekarang menjadi jangkar dan tidak akan ada kekacauan, karena sekarang Akademi Guanxuan secara bertahap sudah matang dalam segala aspek dan bisa beroperasi dengan sendirinya. Tentu saja masih harus ada yang merumuskan arah dan kebijakan secara umum. Stella Qin sudah melakukan semua ini sebelumnya, tapi sekarang, Stella Qin ingin Sander Ye menjadi orang ini. Sander Ye secara alami memahami hal ini. Sander Ye berbaring di kursi malas dan mendengarkan dengan diam. Saat dia mendengarkan, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa, tanpa disadari, Akademi Guanxuan memiliki puluhan ribu alam semesta dan wilayah bintang di bawah kendalinya. Sederhananya, tempat yang dia datangi kini menjadi alam semesta Guanxuan. Apalagi Stella Qin mulai menerapkan hukum Guanxuan di berbagai alam semesta. Hukum Guanxuan secara bertahap akan berkembang menjadi hukum alam semesta dan aturan alam semesta. Memikirkan hal ini, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi lebih serius. Karena begitu hukum Guanxuan menjadi aturan di alam semesta, banyak masalah yang akan muncul di kemudian hari. Misalnya kalau hukum Guanxuan tidak adil atau orang yang menggunakannya tidak baik, maka hukum Guanxuan akan menjadi hukum yang jahat, maka tatanan baru juga akan menjadi tatanan yang jahat. Masalah ini serius. Sander Ye menoleh untuk melihat Grace Nalan. Grace Nalan jelas memahami pikiran Sander Ye dan segera berkata, kita memiliki tim besar yang terus meningkatkan hukum Guanxuan. Tidak hanya itu, di beberapa tempat khusus, kita juga merumuskan cara khusus untuk hukum Guanxuan tanda merek dagang. Sander Ye berkata dengan lembut, promosi hukum Guanxuan pasti menemui banyak masalah dan kesulitan, bukan? Grace Nalan mengangguk, ya. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat ini, dia menyadari bahwa membangun tatanan kosmik baru bukanlah sesuatu yang bisa dia capai sendirian. Karena ini bukan hanya tentang memiliki kekuatan. Keluarga yang mengandalkan warisan dan kekuatan dua generasi untuk mencapai keadaan sekarang. Grace Nalan melanjutkan, ada masalah lain, yaitu berbagai faksi mulai bermunculan di dalam akademi. Sander Ye memandang Grace Nalan, berbagai faksi. Grace Nalan mengangguk. Sander Ye, katakan padaku. Grace Nalan berhenti bicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah keluarga Nalan termasuk faksi? Grace Nalan mengangguk, ya. Sander Ye terdiam. Grace Nalan melirik Sander Ye, dan kemudian berkata, sekarang secara kasar dibagi menjadi 4 faksi, faksi Grace Nalan, klan naga surgawi, faksi alam semesta nyata, dan sisanya adalah faksi dari sungai waktu. Sedangkan untuk yang faksi lebih kecil, mereka juga mulai saling menutkung. Berbicara tentang ini, kilatan kekhawatiran muncul di matanya. Ibu pernah berkata bahwa biarpun Akademi Guanxuan sangat bersatu sekarang, berbagai masalah mulai muncul secara internal. Begitu tidak ada keluarga yang menekan, Akademi akan hancur dalam sekejap dan membawa bencana ke seluruh alam semesta. Sander Ye berkata dengan lembut, aku sudah memperkirakan masalah ini, tapi aku tidak menyangka masalah itu akan datang begitu cepat. Grace Nalan berkata, masalah intinya adalah membangun tatanan baru. Ini adalah tujuan keluarga yang, tetapi ini bukan tujuan semua kekuatan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak manfaat di bawah tatanan baru ini. Sander Ye mengangguk,
Ini juga normal. Grace Nalan mengangguk, kita juga mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam akademi, dan distribusi kepentingan juga berusaha seadil mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan Sander Ye dan berkata, bahkan kalau hukum Guanxuan benar-benar dipopulerkan, metode ini tidak bisa benar-benar menyeimbangkan seluruh alam semesta, apalagi menyelesaikan masalah kesengsaraan kosmik yang terjadi di setiap alam semesta. Aku pernah menanyakan pertanyaan ini pada ibu. Ibu bilang kamu akan menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Kamu dan aku adalah suami dan istri. Ada beberapa hal yang tidak akan aku tanyakan padamu, tapi bukan berarti aku tidak mau tahu. Sander Ye memegang tangan Grace Nalan dan tersenyum tipis, bukannya aku ingin menyembunyikannya darimu, tapi ada beberapa hal yang tidak berarti untuk dikatakan sekarang. Grace Nalan mengangguk, oke. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan berbisik, kesengsaraan kosmik. Kak Maura. Pada saat ini, dia memikirkan wanita yang menekan. Kesengsaraan alam semesta. Baru pada saat inilah dia memahami bahwa kesengsaraan di alam semesta ini lebih mengerikan daripada kesengsaraan di luar. Karena bencana kosmik di sini sudah ditekan berkali-kali. Si jahat. Sander Ye perlahan menutup matanya, dia tidak punya banyak waktu. Saat ini, Grace Nalan tiba-tiba berbisik, kapan kamu berangkat? Dia tahu bahwa Sander Ye akan pergi. Sander Ye menoleh untuk melihat Grace Nalan dan tersenyum tipis, aku akan tinggal bersamamu lebih lama. Grace Nalan tidak menolak dan mengangguk, oke. Sander Ye tinggal bersama Grace Nalan di akademi selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, dia tidak berlatih dan hanya menemani Grace Nalan di siang hari dan tidur dengan Grace Nalan di malam hari. Setengah bulan kemudian, Sander Ye pergi. Di pintu masuk aula, Grace Nalan menatap cahaya pedang yang menghilang di langit dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sejak menikah dengan Sander Ye, periode waktu ini adalah waktu terlama mereka bersama. Kalau dia punya pilihan, dia tetap berharap menjadi pasangan biasa bersama Sander Ye, karena dia sebenarnya tidak memiliki keinginan yang besar untuk berkuasa. Tapi dia tahu bahwa identitas Sander Ye membuatnya tidak mungkin menjadi orang biasa. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mendukungnya. Seolah memikirkan sesuatu, Grace Nalan tiba-tiba menatap perutnya yang besar, tersenyum dan berkata, lain kali ayahmu kembali, itu seharusnya saat kamu lahir. Setelah Sander Ye meninggalkan alam semesta Guanxuan, dia datang ke klan naga surgawi, lalu membawa Maya Ao pergi ke alam semesta nyata. Di dalam aula dewa nyata, seorang wanita sedang mengulas sebuah buku. Wanita itu mengenakan gaun berwarna biru muda, dengan perut agak membuncit. Wanita ini adalah Selina. Saat ini, Selina sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu aula, di mana seorang pria sudah berdiri di sana. Orang yang datang tidak lain adalah Sander Ye. Saat melihat Sander Ye, Selina tersenyum tipis dan berkata, kembali. Sander Ye berjalan ke aula, dan orang-orang di aula lainnya mundur dengan sadar ketika mereka melihat Sander Ye. Sander Ye saat ini bukan hanya Raja Alam Semesta Guanxuan, tetapi juga Raja Alam Semesta Nyata. Sander Ye menghampiri Selina, dia tersenyum tipis dan berkata, ayo jalan-jalan bersamaku. Selina mengangguk, oke. Keduanya berdiri dan meninggalkan aula dewa nyata. Selina tiba-tiba berkata, ceritakan padaku tentang urusan luarmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu tertarik dengan ini? Selina mengangguk. Sander Ye berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Selina memelototi Sander Ye. Sander Ye tertawa dan kemudian berbicara tentang apa yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengarkan, Selina berkata dengan lembut, aku tidak pernah menyangka bahwa alam semesta begitu besar, dan ada begitu banyak peradaban di luar sana yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sander Ye mengangguk, aku juga terkejut. Selina tiba-tiba berkata, apakah kamu akan terus keluar? Sander Ye mengangguk. Selina ingin berbicara tetapi berhenti.
Sander Ye meraih tangan Selina dan tersenyum. Aku mengerti maksud kamu, alam semesta Guanxuan sudah sangat besar sekarang. Sudah waktunya untuk berhenti dan menstabilkan akademi, bukan? Selina mengangguk. Saat ini, akademi dan paviliun Xianbao sudah menguasai hampir semua alam semesta dan dunia yang diketahui. Akademi tidak terlalu stabil di dalam, dan ada banyak masalah. Sander Ye, aku tahu, tapi aku masih ingin keluar dan melihat dunia. Selina berpikir sejenak, lalu mengangguk. Benar, kamu tidak bisa banyak membantu kalau tetap di akademi. Sander Ye memutar matanya. Lihat apa yang kamu katakan. Selina tersenyum dan berkata, bukankah kamu menyerahkan semua urusan kepada orang lain? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa alam semesta nyata memiliki akademi sendiri. Selina mengangguk, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak hanya alam semesta nyata, tapi akademi juga sudah mulai terpecah menjadi faksi. Setiap faksi bersatu dan mereka ingin bergabung dengan kabinet dengan segala cara. Kalau kamu ingin mendapatkan lebih banyak pendapat, kamu perlu menganggapnya serius. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, masalah ini harus diselesaikan di generasimu. Sander Ye tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan menyerahkan masalah ini pada anakku untuk diselesaikan. Ayahnya boleh saja menipu dia, tapi dia tidak ingin menipu anaknya. Selina juga mengangguk. Akademi Guanxuan saat ini bukanlah Akademi Guanxuan yang asli. Jangankan putra Sander Ye, bahkan sangat sulit Sander Ye untuk menangani masalah ini. Sander Ye tiba-tiba berkata, di mana Rosachi? Apakah kamu masih mengingatku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Sander Ye. Sander Ye berbalik dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan gaun kuning muda, lembut dan anggun. Pengunjungnya adalah Rosachi. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa melupakanmu? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya. Rosachi memandang ringan ke tangan kiri Sander Ye dan berkata, mimpi kamu. Sander Ye tertawa, lalu berkata, di mana Selin? Selina berkata, Selin pergi berlatih. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Sander Ye sedikit terkejut, pergi berlatih. Selina mengangguk, sudah lama keluar. Sander Ye tiba-tiba khawatir. Selina tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia memiliki harta yang ditinggalkan oleh Kak Maura, orang biasa tidak bisa menyakitinya. Kak Maura. Begitu kata-kata ini keluar, ketiganya terdiam. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berbisik, ayo kita pergi menemui Kak Maura. Rosachi dan Selina berkata hampir berbarengan, oke. Sander Ye tertawa, ayo pergi. Setelah itu, dia membawa kedua gadis itu dan langsung menghilang. Kali ini, dia tidak hanya ingin melihat Kak Maura, dia juga ingin bertarung dengan si jahat. Sialan. Dengan pedang Qingxuan di tangan, potong wanita jalang ini sampai mati. Bersambung.